tidak, maka dia jadi bangkai. Saya tanya samamu, andai saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, apa yang terjadi dengan dirinya dalam kubur? Busuk nggak? Masa Tuhan yang ada di Bible waktu Iya makanya kenapa ada nama di situ tuh Yul? Sudahlah. Ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Suma, ini lebih kacau lagi nih Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan kepada Allah. Ini diakuin Nabi kita nih. Kasihan deh lo. Nyanyi lagi nih. Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Hah? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhan yang umat Islam. Mau nggak? Hah? Gak malu? Gak malu? Tidak. Enggak, memang gak malu. Kasihan deh lah. Masih aku datang besok. Oke, Dita Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau Enggak, ini kok di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa, Bang? Itu kan tulisan. Itu. Enggak, ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Nah, mungkin penulisnya mengambil dari apa? Ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke kematian oleh Allah. Makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011? Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya? Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Kabur, nggak usah cari pembenaran, mending kabur, nggak usah malu, kabur lah. Nih gini, di Bible apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, di situ? Di mana? Ini Isa kan 2011. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Enggak, ini katanya beda. Isa sama Yesus. Lah, ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, kenapa namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original teksnya udah. Yesus itu original teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Nggak, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak Yoso itu, Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yoso dalam bahasa Greek, Yoso. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus dia nggak nengok? Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu nanti ketemu, nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus, kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama apa? Sama kayak Yohanes. Iso itu dari mana? Sama kayak Yohanes. Bro. Hah? Iso dari mana? Hebrew. Hebrew itu daerah mana? Isting ketawa. Daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Palestina? Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Hah? Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Hah?
Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Muslim atau Palestina Kristen itu dulu? apa? Palestina dulu. Palestina dulu maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gua dari pertama berdiri ke sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan di luar Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya gospel, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Bro, Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba gospel, Evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Ah. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan. Itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya, Tidak ada. ada. Berarti kau pernah belajar Bible. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tafsir. tetap di sini, malu di sini atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan? Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan. Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu. Siapa? Kamu. Mana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Bible-mu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus Ini berkata. HP saya cuma satu. Bril. Buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan Isa saya itu. Kristen. Yesus. Iya, Isa Yesus. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui dia. Dia sudah akui. Ada sebelum itu Yesus Tepuk tiba-tiba tangan penonton. tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui bahwa Jadi Isa Nabi adalah Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus gitu. Hah? Gitu. Isa. Saya pernah kenal Isa. Udah, saudara, daripada kamu malu di sini Tidak, dan Kristen tidak lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Kepentok berapa kali itu, Bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya, bangkitkan Tuhanku. Dibuka dalilnya, mabus. Masih mau datang besok. Oke, lanjut semuanya teman-teman. Saya monitor lagi. Ya, Halo. Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya Pak Gurunda. Ya, Bang Islam Kristen Bang. Kristen. Baik, silakan Gurunda, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas kan? Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam.
Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending ajarannya, gaya logatmu di sini. ending ajarannya hanya sebagai rasul. Malu kuku hajar kau. Maksudnya, Awas ya kau buka api di Ambon. ini kok jadi marah-marah ini. Sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi. Api Ambon sudah resmi. Masya Allah, alhamdulillah. Mana? Cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam gimana sih abangku ini? Santai aja bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong. Tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengar kah? Makanya Yesus terlalu Kristus banyak anak makassar. Maria itu bukan. Jadi kau begitu. Jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi Saya jangan bawa lupa suku. apa? Saya asli orang sini, Dang. Ambon. Numpang di komal kami maksudnya, jangan Oh, sensitif. jangan kau bilang-bilang begitu. Jelas. Ya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udah lah. Ya, diam kau aja sih. teroris. Kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah? Tidak takut siapapun. Ya Kau udah, tujuh ngapain kau bahas itu? Ngapain kau bahas teroris? Kau juga saya tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon Ya, berdarah saya- 98 jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau Betul. kira saya takut kah? Ini kami punya tanah. Bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Lalu siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya, bukanlah mau Silakan, perang. Ya gitu dong. Kami memang takut, mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas semua, babi, anjing, semua kau makan. Iya, Takutlah babi kami. haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu catat. Babi Ya, nggak haram. apa-apa. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami kan gitu bang. Tuhan satu aja, istri boleh dua. Yang penting jangan Tuhan dua atau tiga. Kan Roti gitu. juga halal. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Poligami Yang juga penting halal. jangan Tuhan yang Kopi juga 3 halal, ya kan kan? gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa? Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu bilang dan saya akan jelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah Pak Rojul, salah, jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute-mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau Ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Kebanyakan makan Nggak soto usah bahas gigi organisasi. nongol. Iya nggak apa-apa lah, yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah jawab. Apakah tanda-tanda Oke. kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Apa Makanya yang sudah terjadi? Apa?
Yang sudah terjadi apa? Terjadi, contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus Pak apa lagi? Budi, sudah terjadi. Apa lagi? Kau begitu saya, kak, kau ini kayak kau guru begitu. Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Kok bahasanya gitu? Siapa bilang kau guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Oh, sudah jawab situ. Takut Ambon. Langsung takut dicium jalinya. Kau datang sini. Baru kayak gitu, cium langsung jalinya. Belum disiramnya kayu putih mulutnya langsung dia. Sudah takut sih, kak? Jangan kayak gitu lah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takut kau Seka? Tidak ada orang takut di sini. Kita berdiskusi. Aku nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Ya begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu, saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik, kawan. Ya. Nggak, kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah, makanya jangan kau bawa suku. Nanti kau tampilin mukamu pakai sendal. Mencerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, Daeng. Nggak usah kau tahu saya di sini, lanjut. Saya isap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Mau saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Nggak enak bang, isep matanya nggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu. Mau saya kasih pindah di pelermu di jidatmu mau. Dari jarak jauh mau. Mau Kau sudah nggak? mati di situ. Kau sudah mati di situ berkena santet. Pancing-pancing Kau tak tahu, kan? Kau sudah sakit Jangan di situ. kau bahas masalah suku, jangan. Daeng begini Bahas kau dengar. agama Kau aja sudah kita, mati di situ. bahas Kau sudah agama. kena santet. Bahas Masih kau- agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau Nggak usah tadi kau mau bahas. ancam-ancam saya. Kau dengar dulu. Kau mau ancam beta ancam. Kau saya semua mati di situ. kena santet. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas-bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Ngomong Kita duluan. bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Gak aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu bahas saudara. Oke, sepakat? Sepakat. Nah gitu dong. Joget dulu Jo. Joget. Angkat Baik, dasternya, lanjut. angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang raja dengan Masalah raja. bangsa. Bangsa itu sudah terjadi Jo. Sekarang apalagi tanda-tanda gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Nggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ya, maksudnya yang datang kepada Paulus itu banyak. Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Iya, Dia siapa? mengaku rasul. Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah, inilah Nih, kau buka aduh. dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Itu dia mengaku sendiri. Saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? gimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan. Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri di atas awan di depan pintu. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, berarti yang datang bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya.
Iya, ada nggak tanda-tanda Saya itu? itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya nggak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan Lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya Lalu itu apa? tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Loh. Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Ya, Anda tidak. Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yesus berkata, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di konteksnya awan. berbeda, dalil Loh, kok cerita berbeda? pun berbeda, yang kau bawa itu berbeda. Itu Iya, kan tentang Yesus ditanya. akhir zaman, nubuatan Yesus tentang ditanya. kedatangan Yesus Kristus. Iya, yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus, rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang Iya, kepadamu beda mengaku dengan Yesus apa yang Kristus. kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Beda Ketika Yesus konsep-konsepnya datang, itu. ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsyik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesus yang datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Kapanpun Yesus datang, kapanpun Yesus datang, pasti kiamat. Teologi, biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa Ketika dalil Yesus kamu ditanya, itu memaksa saya ketika tentang Yesus Paulus ditanya, itu salah. Jadi ujung-ujung kau Saudara, maki Paulus. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu Nah, bukan kedatangan Tuhan. berarti yang datang kepada Paulus itu Bang, apa? penampakan itu bukan kedatangan loh, penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu Di awan Paulus ini berkata. bertemu dengan siapa di situ? Bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Inilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kau menang kalau kamu dengan salah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Di Injil Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Saya punya HP Silakan. satu. Saya punya HP ini cuma satu saja, tidak bisa buka Alkitab. Buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu pakai untuk TikTok. Ya, Bagaimana? saya bacakan kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus? Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata penampakan Yesus, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat Tuhan. konteksnya itu. Kok Ya justru itu saya tanya. ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu waspada, syarat. orang percaya waspada, jangan mengikuti itu, jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayang gini, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Ya, dia bukan. rencana Itu membunuh nasihat orang Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu. Ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya. Iya, itu Waspada. siapa? Itu siapa? Orang percaya. Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid, Itu orang Yahudi atau orang Kristen? orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya, Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kamu terbuka kisah Paulus, aku putar-putar ini. Dan tadi saya bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu kan berencana mau membunuh orang Kristen. Kenapa enggak jadi? Jadi Ah, ketika kamu kemudian aja Bani nggak- Israel
ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunnah. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti Kamu sudah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. dengan Tuhan nanti akan berarti berbicara dengan Paulus kamu, ingat itu. berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami tapi kau putar-putar. Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku kalau dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Bahwa data Ya, sini, kalau kau tidak tahu konteksnya. bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun Ya, tanpa saya HP berkata saya jujur, tahu. ya, saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang Daripada kamu tahu tanda-tanda kedatangan Firman Tuhan, kau putar-putar kitab Sabar. suci, itu kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, Ya, itu ada suara, di angin. ada cahaya. Ada suara di langit, cahaya. Cahaya. Lalu berkata, Kemudian Saulus, Paulus mengapa buta. engkau menganiaya aku? Ya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Ya, jelas, kenapa kau tertawa? Jelas, kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Nah, itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda kau bawa data baca juga 2 Yohanes 1 nomor 7. Kau juga Anak bawa Maria 1 manusia. ayat 11. Kata Yohanes dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Tuhan Jangan kami tabrakan itu Esa, kita. yaitu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang S1 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula Bukan dia Allah yang di situ, menjadi bukan pengantar. SWT, bukan SWT saya tidak terima, saya tidak terima SWT di situ, tidak punya SWT. Itu Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu Iya, memang saya tidak maha terima. suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah. Jadi Tuhanmu Nanti tidak maha saya tanya, suci. nggak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak Kamu maha tahu. suci. Nih, Jadi Tuhanmu itu tidak jangan maha bawa- suci. Gini Zuma, jangan gak usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram Ya, hukumnya. terus kenapa ada tulisannya di situ? Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Nggak usah Bible bawa ambil kata Allah? Allahmu SWT. Dari Nggak usah bawa mana Allah Bible SWT di ambil kitab kata kami. Allah? Dari Haram, mana Bible najis. ambil kata Allah? Dari mana Bible ambil kata Allah? Allah itu bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari mana diambil? Kamu kan Dari mana nama. diambil? Dari mana? Itu kan dalam bahasa Ambilnya dari Latin. mana? Dalam bahasa Melayu. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah Nih HP saya cuma satu dari tadi kau terdengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma saya juga bisa nanti saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi juga Allah ini orang Kristen. nama datang. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim Awas orang rambutnya, punya Taurat. awas Kau rambutmu bilang, "Mana? lurus. Gini, kau Awas sudah rambutmu ambil lurus, orang punya kawan. Taurat, baru kau klaim-klaim kau Hey. punya Abraham. Hey. Padahal itu Hey. punya orang Yahudi. Nah, malu kau. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Lah kau tahu lah, satu-satu lah. Di situ 2 yang esa. Jadi agamamu. Berarti kau Jadi di sekolah di Paulus. Makassar itu tidak berbobot. Makanya Jadi saya Paulus takut itu, ini. Jangan saya Paulus- kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Di bawah rata-rata. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa.
Ada 2 esa di sini. Oke, di situ dikatakan Esa jelas di situ sekali. bagaimana? Di situ tidak ada Allah-Allahmu di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya harus baca Dengarnya. apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu Gak usah pakai esa. bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aku tak bisa. Apalagi Karena bahasa asli. Theos itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? Satu. Satu orang. 2 di situ. Nih, berarti Karena kau sekolah itu berkualitas. karena Makanya Theos itu esa. ilmumu itu di bawah rata-rata. Syukran, akhi saya. Karena Theos itu esa, dan esa juga dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Nah, Esa itu juga. pengulangan kata yang sama, penegasan esa pula dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Nah, Tuhan mendengar. jadi Theos esa dan Yesus Iyalah. juga esa. Perantara pula, esa pula perantara kita. Nah, Kau dengar itu. apakah perantara kata itu adalah satu dengan yang ada di keduanya? Ya, satu Apakah tetap ja- satu. Dia perantara, apakah dia jalan- yang Tuhan, dia yang apakah perantara, jalan- dia yang manusia, dia yang Apakah dia satu jalan sendiri. dari Ambon? Apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah jatuh jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Itulah jalan kebenaran. Apakah Jelas, jalan toh? dari Ambon menuju ke Gini, Monas Bang. itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi antara Apakah langit dan bumi. antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton kah, 1000 orang nonton kah, aku sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin Di situ manja. dikatakan Theos Wah, itu begini. esa. Kualitas Kutanya itu dulu. rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada esa, ada tes yang lain. Pertanyaan gantian lah pertanyaan dari tadi. Kau sudah tanya saya, kau terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika Di mana dikatakan dalam Al-Quran, Allah sebab kamu itu Theos ada itu cerita esa, keberadaan sebab Allah Theos itu itu apa? esa, sebab Theos Takut itu sekali, esa. kejang-kejang dia, kejang-kejang. Maka pertanyaan saya, Kejang-kejang dia. ketika Theos itu Pertanyaan. esa, apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau. Di mana Al-Quran Jawab keberadaan dulu Allah dong, itu ada? jawab dulu dong, jawab dulu. Kejang-kejang kau, takut kau. Saya sudah mulai tanya, kau takut. Enggak, serjuta pertanyaan mudah ada yang buat saya takut. Kejang dia, enggak. Kejang-kejang dia. Karena Theos itu esa. Nah, Theos ini ketika dikatakan esa, apakah ada Theos lain? Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang Esa itu berapa? 1. Ya udah. Enggak. Nah, Namanya berarti tak ada Yesus di situ ya. Ketika kemudian ketika Nih, Theos itu pengulangan kata yang sama. Esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. berarti Yaitu berarti manusia perantara Kristus. di sini, berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Theos. Indonesia kau mengerti kalimat penegasan, makanya kau pilih sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kan penegasan pula. kau menghina pendidikan di Makassar, bro. Bang Juma, Saya Bang tanya, Juma, saya izin tanya bentar, sama Bang kamu dulu. Juma, izin, Bang. Saya tanya, Rasul, sabar, kau sabar. bisa Udah sampai otak. kau bisa sopan nggak? Sabar, Fik. Saya mau tanya Bukan, dulu. karena begini, bagaimana Sudah saya ada mau nggak sopan toko pertanyaan itu 01 berulang-ulang? atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Kutanya dulu kau. Sudah ada nggak RI 01 dari Ambon? Apa saya tepat? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ, kau tahu tidak? Terus Ya, kau kalau berteriak. pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon? Banyak. Dari tadi kau bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya Penegasan tanya dulu ulang-ulang. kau. Siapa dari Ambon jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau Kalimat kenapa? kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat Oke. penegasan. Oke, baik. Di situ Yesus Orang ke itu sekolah. Theos atau perantara? Ya, itu Yesus Theos lah. Mana dalilnya Yesus Theos? Mana Yesus Karena Theos? Theos, karena dia sudah menjadi manusia, jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika Theos mau jadi manusia, yang menjadi Theos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas.
Dalam oke, kejadian udah. pasal 1 ayat 1. Udah kau rebonding aja dulu, saudara. Kau rebonding aja dulu, rebonding dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, kau rebonding. Mungkin ada yang mau disampaikan, saudara Lilis? Silakan sampaikan ke saudara Rosulin supaya jangan terlalu rasis dia berdiskusi. Kata saya. Kau bisa sopan nggak Rasul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Saya sopan Kau jangan sekali. mengadu domba ya. Saya tidak gagal domba. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa suku ya. Ampun dia. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Udah malu udah kayak begini dah. Enggak gini bang, gini Malu bang. apa? Malu Maksudnya apa? gini, jangan bawa suku gitu, jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana di atas ring ya. Pakai peraturan, tanda tangan di atas kertas, hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan Hatuha duel kita sama saya. Berani? Saya ke Ambon. Tuh, saya tunggu- Oke, tunggu kau datang baik. sini. Siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Saya tidak mau itu privasi nanti. kalau kau baca itu- Gimana Kau di caranya? sini aja dulu di saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku cepluk. Nih, di sini punya saya kau bisa chat. Ya sudah Baca-baca gini, di- kalau gitu kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Kau saya kasih nomor WA saya. Berani nggak? Kau yang ke sini. Ya, kasih saja nomor WA-mu sini. Oh, kau kasih. kesini ya? Kirim Kau kesini ya? Kamu kirim Kau aja kesini ya? ke saya punya. Oke, kau ke Ya, sini ya. silakan. Kau janji ke sini? Iya, siap. Oke, sebentar. Siap. Host, izin host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu. Saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di WA saya. Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Ya, itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW suara. Aku kan ada di sini nanti yang satu nggak percaya teman satu kok suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Kenapa bang? Saya udah Tadi garang. DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad. Oke, nggak usah bawa-bawa suku. Kok takut mau nantang-nantang, nggak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro, kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut keriting. Yang cuma harus Jadi ingat, jangan kayak gitu. yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk Ya, memerdekakan agamanya Indonesia. apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Yang membantu itu Amerika. Yang Agamanya apa penjajah itu? Agamanya Agama penjajah apa itu ya? Kau apa? tahu sendirilah. Agamanya Ya, kau penjajah belajar itu lah. apa? Nama Tuhannya siapa? Iya, Apa tapi nama rumah buat ibadahnya? memerdekakan Apa nama Indonesia itu negara kitabnya? apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang bantu Sebelum Indonesia? Yang Indonesia merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu Ya kemerdekaan apa? Saya Indonesia. tidak butuh itu iya. apa? Jawab. Apa? Jangan Jawab. kau lupa. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya Jangan apa? kau juga Tidak kau ada lupa agama yang iya. memerdekakan Tidak ada Indonesia agama itu siapa iya. yang bantu sekutu Tidak ada Indonesia itu agama siapa? iya. Adakah Tidak orang ada Arab agama bantu iya. Nggak ada. kemerdekaan Indonesia? Tidak Pertanyaan ada saya. agama Adakah iya. orang Palestina bantu Tidak kemerdekaan Indonesia? ada bantu? agama iya. Yang saya Adakah, tanya, Rusia, apa apa agamanya namanya itu, penjajah? Penjajah itu agamanya apa? Ada enggak? 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul. Tapi ada Apa betul? Tidak ada agama betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu Indonesia itu siapa? Saya yang tidak tanya yang bantu mataku saya. bikin malu kau. Yang saya tanya, Malu kau. apa agama penjajah Nusantara selama 350 tahun itu apa? Iya, tapi agamanya? yang sekutu Indonesia yang bantu Indonesia untuk merdeka kok itu iya? negara apa? Kok Ada Arab yang iya? bantu kah? Kok Ada iya? Palestina bantu kah? Ditanya kok. Kok iya? Bantu kah? Kok iya malu nih? Pusing dia kalau ngomong sejarah. Malu nih. Kalau orang lain kau boleh kayak Malu- gitu. malu Dengan saya pas saya kasih malu kalian. Malu nih. Kalau Malu orang ya? lain Jadi nggak usah kamu rasis. Jangan kau Orang rasis lain kawan boleh ya. Jangan kau rasis saudara. Diskusi agama aja kita. Jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa wilayah. Oke? Karena di Ambon juga banyak Muslim di sana. Bahkan kalau tidak salah nih, kerajaan pertama di Ambon itu apa nama kerajaannya bang?
Ana dari Ambon di Ternate di sana. Kamu di Ternate. Iyalah. Oh, Ternate itu di mana? Bikin malu aja. Ternate itu di mana? Ternate di Maluku Utara lah. Ternate Maluku Utara. Maluku Utara. Oh. Kapan hari api Tadi ngomongnya Maluku Ambon. Utara udah jadi loh, Gurunda. Udah, udah. Api Maluku Utara udah jadi, Bro. Nah, gini aja. Kalau Lafifi itu di mana Lafifi? Maluku Utara, kota ibu kota, wifi baru. Oke, Lafifi habis Lebaran saya ke sana. Kebetulan saya ada proyek saya taruh di sana. Nah, sekalian Gurunda, Kamu mau diskusi atau mau sharing minum kopi Tommy Bang Suma nanti? sekalian Bila Vivi, kan di Maluku gimana? Utara kan itu di Gurunda ada teman kita kan di sana Gurunda ya kan, Ada Api. Api di sana ada ya. Api di sana kita ketemu ya Bang siapa nih Ros ya, kita ketemu ya. Ambon jauh beda. Loh, katanya di Ternate. Tadi Ternate, Itu sekarang Maluku Ambon. Utara, Ternate Tadi saya ibu sebut kota Maluku Ambon. Utara, Dia saya tidak Ambon, bisa, Maluku. dia bilang Ambon. Pindah lagi dia. Sekali saya bilang lagi nanti di Ambon, kau pindah aja, bilang aja lagi di Papua. Tidak paham. Nanti kau bilang di Maluku Papua, itu bilang adalah lagi kau di provinsi. mana? Di Dubai. Nanti ketika saya juga ikut ke Dubai, kau pindah lagi ke sana. Benar Sana kali ini di sekolah sana tuh, di Kutub salah Utara. dunia. Sekolah ini tidak tahu sejarah. So pintar, tidak tahu sejarah, Ya jelas segala lah, macam lah. jelas lah. Ambon tuh provinsi Maluku. Ambon tuh provinsi Maluku. Ya jelas-jelas dari dulu begitu, tidak pernah berubah. Maluku Utara kotanya Sofifi, dulunya Ternate. Nah, kamu di mana? Ingat, jangan bolos. Ini jadi hasilnya. Nah, kau di kualitas mana ini? Ya sudah, kamu di mana? Saya di Ambon. Ya Ambonnya itu kan luas, di mananya di Benteng Ambon? atas, benteng atas, Makasih. bentas. Kamu di atas genteng? Ngolok. Benteng atas alamatnya Bang, coba alamat saya tulis dulu ya. Benteng atas alamatnya Ih, Bang, tak perlu, alamat tak lengkap. perlu. Kau chat saya aja, Loh, Toy. Nggak kok terlalu takut? itu privasi saya Loh punya kok rumah. takut? Kenapa takut? Saya tidak takut. Ngapain kamu Oh, kalau nggak takut sebutkan dong. Sebutkan dong. Ini ngapain Kalau nggak takut juga? sebutkan. Emang siapa, Loh, kah? saya ke situ. Bergaya. Saya sih. mau Aku ke situ. kurang kau. Gini deh, saya tawarin. Anda yang ke sini ke rumah saya atau saya yang ke rumah Anda? Kau datang ke tempat saya aja di Bentas. Ya, Jalan Gajah. makanya, alamatmu mana? Jalan Gajah Benteng Atas. Sebentar, Jalan Gajah, Benteng Oh, atas, benteng nomor berapa? atas. Nomor Tiga berapa? tadi, di atas Putar genteng. mobil. Nanti kau di situ saja. Cari Loh, kok nanti di situ saja? Enggak rumahmu. Ya, Cari rumah yang punya jendela. Nah, disitulah saya. Tulis. Pokoknya kalau Anda sudah menemukan rumah yang punya pintu dan jendela, itulah rumahku. Bilangnya gitu. Oke, nyarinya namanya siapa di situ? Ayo. Ya KTP aja deh, KTP kirim ke saya gimana? Ih, emangnya kau siapa? Pokoknya Kamu kalau gini. kamu sudah temukan ada gedung punya tiang bendera, itulah rumahku. Dasar pasukan aneh-aneh. Pasukan aneh-aneh. Tadi nantang, diminta alamatnya, mencret. Kalau kau mau datang sudah ke Ambon sini Dora tuh kok. Ya saya pasti datang karena saya punya cabang di sana. Wilayah AFI DPW AFI di sana Kau ada. punya kualitas jar di bawah rata-rata lawan saya kau terlalu mampu. Cabang apa? Sombong IQ-nya kali berapa? jadi Coba orang. IQ-nya berapa? Ayo, IQ-mu berapa? Mana? Coba buktikan. Nah, IQ-mu coba berapa? kutanya akimu. Ah. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Coba aku jawab. Berat mana besi atau kapas? Coba. Hei, jawab. Menghitung pakai kalkulator, dasar uclu. Hei, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Hei, jawab. Menghitung kalkulator, nelpon pula tuh guru SD-nya. Bu guru, aku ditanya sama Bang Cuma, Bu guru, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya berat besi lah, kata gurunya. Oh iya. Oh, udah kalah jadi begitu sudah. Jadi kejang-kejang semua. Berat mana kapas 1 besi? Berat mana? Tak Berat itu mana? pertanyaan tidak berkualitas. Iya, berat mana? Pertanyaan itu berkualitas. Berat mana? Kapas 1 kilo dibandingkan besi 1 kilo, berat mana? Nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Anak-anak idiot boleh jawab. Kualitas pertanyaan. Kamu nggak bisa. Anak idiot bisa jawab, kamu nggak bisa. Berarti kau di bawahnya idiot berarti. Salam. Maaf, maaf saya dari tadi saya dengar ini Rasul ini dia nantang terus, Bang. Kita dulu Bang. Jangan. Kami dengan Rasul cuma bercanda aja dari tadi. Enggak, Teman-teman dari kita tadi- dari sana memang begitu, suka Dari bercanda. tadi saya dengar terlalu rasis ini. Bang, Bercanda dia, Anda bercanda dia. Di Sofifi bagian mana? Enggak bang, beliau cuma bercanda enggak. Saudara Rasul ini sebenarnya pelawak, dia ini pemain sinetron.
Tidak, kalau diskusi itu diskusi yang rasional supaya kita di bawah ini kita tangkap poin-poin yang di Iya, sorry bang, sorry. basis. Jangan Iya, sorry. jangan apa segala macam pendidikannya lah dan sebagainya lah, itu tidak bisa, tidak boleh begitu bang. Bang Rasul, Baik, terima kasih. coba Bang Rasul. Kau di mana bang? Di Sofifi kah, di Weda kah, atau di mana bang? Tadi sudah saya tanya. Tadi udah saya cuma bercanda tadi. Dia nggak berani bang, nggak berani, dia nggak berani. Atau di Ternate bang? Kita berani saya lagi. Enggak, dia cuma bercanda. Lagi sampai. Bang, kau di mana bang? Udah, Di Ambon. jangan. Ya, di Ambon kah? Iya. Jangan. Yo, di bagian mana di Ambon? Benteng atas. Sudah bang, udah nggak usah lah. Udah. Makanya jangan kayak gitu, saudara Rasul, lain kali. Kita ini bersaudara. Oh iya, Nggak usah bersaudara. bawa suku. Iya, makanya jangan bawa suku, kawan. Lain kali kalau kita diskusi tentang agama aja gitu loh. Ya. Iya. Jangan bawa suku gitu ya kan ya. Nggak usah aku bawa suku. Nggak usah aku bawa ini. Nggak usah. Karena saya punya banyak sahabat orang Ambon, mereka baik-baik semua. Saya malah kemarin duduk makan durian sama salah satu anggota DPR di Jakarta dari Ambon. Masya Allah, Gitu, luar biasa. Iya makanya Itu saya benar. saya sepakat Gurunda, kalau diskusi itu jangan bawa-bawa gitu, nggak baik gitu loh. Nanti kan ini ditonton orang banyak gitu kan. Ini Bang Rasul ini kan nggak ngerti, di benteng atas itu ada asrama TNI loh di situ. Tahu nggak Bang Rasul? Ada asrama TNI di situ. Gereja Pini. Tahu nggak siapa komandannya di situ? Tahu nggak? Tahu nggak Emang siapa tahu. komandannya? Hah? Saya tidak tahu. Emang saya kan bukan anggota TNI, saya warga biasa. Nah, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Komandannya adalah orang TNI itu. Siapa? Mampus. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Orang TNI itu komandannya. Kau jangan macam-macam gitu loh. Mampus. Masih mau. Ini kalau IQ-nya tinggi begini. Siapa katanya? Udah dijawab. Orang itu juga TNI, siapa itu? Kau tunjukkan saya. Ya, Gurunda. Udah. Gurunda, dia tadi kalau di Ternate sudah saya jual dia. Saya bukan Ada. dia. Mohon maaf, saudara-saudara semuanya. Diskusi dengan saya kok kabur. Kau tunjukkan saya takut kok. Udah sudah. Ini Rasul, saya pernah tanya sama kau kan. Loading dulu saya di komal dia, saya tanya dia diturunkan saya takut dia kejang-kejang. Gini, kau dengar saya dulu. Tadi kan saya tanya, kau di Ambon situ kan ada kuda mati. Yesus kan pernah hidupkan orang mati. Coba Yesus suruh hidupkan kuda mati itu. Coba kau suruh Yesus hidupkan kuda mati. Turunkan saya terus. Bikin malu kau punya pertanyaan itu. Bang Rozul, sebentar ya, saudara-saudara, cuma sedikit meralat ya. Jadi Bang Rozul tadi kan sempat menyampaikan kan, jadi kemerdekaan Indonesia itu salah satunya negara yang mendukung pertama kali ya. Kemerdekaan Indonesia itu Mesir bang, kedua Palestina, habis itu Lebanon dan selanjutnya. Tanpa dukungan dari negara-negara itu nggak diakui kemerdekaan Indonesia bang. Itu ada sejarahnya. Makanya abang cari. Itu negara siapa yang melawan Jepang sana untuk mundurkan Jepang itu siapa? Makanya abang belajar dulu bang. Abang itu minim ilmu. Coba nih teman-teman semua yang di bawah coba cari ini bukan untuk biar diskusinya jalan. Izin sabar. Izin Gurunda Zuma. Indonesia itu siapa? Rasul sabar dulu. Gurunda. Sebentar. Bang Zuma. Gurunda. Biar diskusinya jalan Gurunda. Ini gimana Gurunda? Kalau belum monitor Gurunda. Diturunkan aja lah Bang. Tunggu dulu. Enggak, maksud saya gini loh. Ini kan saya pilek ya kan. Saya pilek. Cuh. Baik ya. Ya, buat Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya, abang-abangku ya semuanya ya. Jadi sedikit ini aja masukan biar dia paham gitu kan. Nah, gimana perjuangan kita? Kita sebenarnya nggak membawa ras, suku, agama manapun di sini ya. Istilahnya ya kalau maupun debat, istilahnya pakai ilmu, logika, pakai data gitu. Kan gitu ya, saudara-saudara. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompor sak komporan san. Sak
kompore sa regulatore. Atau ngekleo. Atau ngekleo. Nah, kompor gadang kapi-api penting muni mekane ya wis. Iya. Kira regulator tak jadi kira. Lah. Ramen. Ini serasa cocok nih. Regulator satu sebesar jos. Yo. Yo, ya menikah. Mas Oyen. Regulator kok 500 ramen kaya aneh. Ya ngerti ya pisan. Lah kompor sak kompore pisan. Sak kompore sak regulatore. Atau ngekleo. Atau ngekleo. Nah, kompor gadang kapi-api penting muni mekane ya wis. Iya. Kira regulator tak jadi. Lah. Ramen. Ini serasa cocok nih. Regulator satu sebesar jos. Yo. Yo, ya menikah. Mas Oyen.
regulator kok imate siramun kaya anu. Ya ngerti lah kompor sak kompore pisan. Sak kompore sak regulatore. Atau ngekleo. Atau ngekleo. Nah, kompor jajang api-api, penting muni. Mekane ya wis. Iya. Kira